Halo semuanya, perkenalkan aku Tarisa Salwa Savana dari jurusan Bahasa Asing Terapan angkatan 2021 Universitas Diponegoro Semarang. Nah, aku di sini mau ngapain sih? Aku tuh di sini mau sharing tentang salah satu kebudayaan khas Jawa Tengah, khususnya di Wonogiri, Pacitan, dan Yogyakarta, yaitu kesenian ketek ogleng. Nah, dari namanya aja pasti teman-teman di rumah udah penasaran banget kan, apa sih ketek ogleng itu? Ketek ogleng merupakan salah satu kesenian khas Jawa yang berasal dari daerah di sekitar Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Pacitan, Jawa Timur, dan Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa aku bilang ketek ogleng tuh berasal dari 3 daerah ini? Karena masing-masing daerah ini mengklaim bahwa kesenian ketek ogleng tuh berasal dari 3 daerah yang aku sebut tadi gitu. Ketek ogleng sendiri berasal dari kata ketek yang berarti kera dan ogleng yang berarti sarung demung atau sarung besar. Nah, kalau digabung tuh jadinya ketek ogleng itu merupakan sebuah tarian yang pemainnya harus menirukan gerakan-gerakan seekor kera atau ketek. Makanya kalau kalian lihat, ketek ogleng itu berpenampilan seperti seekor kera putih gitu biasanya. Nah, tadi aku sempat singgung soal 3 daerah yang mengklaim kesenian ketek ogleng kan. Nah, ternyata di daerah-daerah tersebut tuh beda-beda gitu loh sejarahnya. Nah, kalau di Kabupaten Wonogiri, ketek ogleng pertama kali diciptakan oleh seorang warga Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah bernama Darjino, yang kemudian disempurnakan oleh Suwiryo. Di tangan Suwiryo, gerakan tariannya diubah lagi hingga menyerupai gerakan-gerakan kera yang ternyata sangat digemari oleh masyarakat UAS. Setelah Suwiryo meninggal, tarian itu diteruskan oleh Sukijo hingga sekarang dan menjadi salah satu ikon Kabupaten Wonogiri. Tidak diketahui secara pasti kapan tarian ini diciptakan. Nah, kalau di daerah Pacitan, Jawa Timur, ketek ogleng pertama kali diciptakan oleh seorang petani bernama Sutiman yang melihat seekor kera di salah satu ladang di desa Tokawi. Dengan keinginan kuat mempelajari gerakan kera yang dianggapnya menarik, serta mengumpulkan beberapa gerakan yang akhirnya menjadi sebuah tarian, Sutisman masih harus mencari pihak untuk diajak bekerja sama, hingga tergabungnya beliau dalam suatu paguyuban kesenian di desa Tokawi. Menurut sejarah, pertunjukan ketek ogleng diperkirakan sudah ada di Gunung Kidul sebelum zaman kemerdekaan. Ketek ogleng yang berkembang di daerah Semanu telah ada sejak tahun 1935. Kemudian dari Semanu, seni ketek ogleng berkembang di daerah Tepus, Semin, Wiladeg, dan beberapa wilayah di Gunung Kidul lainnya. Nah, pada tahun 2019, kesenian ketek ogleng ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, ketek ogleng kembali menjadi perhatian masyarakat daerah Pacitan dan juga sekitarnya. Nah, dari tadi tuh aku udah bahas tentang sejarah pertama kali ketek ogleng diciptakan kan ya. Mungkin aku selanjutnya mau bahas tentang apa sih makna dari tarian ketek ogleng. Nah, tari ketek ogleng ini berasal dari kisah cinta Dewi Sekartaji yang merupakan putri dari Raja Jenggala yang berasal dari Kerajaan Jenggala dan seorang putra yang berasal dari Kerajaan Kediri, yaitu Raden Panji Asmorobangun. Di mana Dewi Sekartaji yang tahu ingin dinikahkan oleh lelaki pilihan ayahnya diam-diam meninggalkan Kerajaan Jenggala pada malam hari bersama dayang-dayangnya dan menyamar menjadi Endang Roro Tempe. Sampainya kabar tersebut ke telinga Panji Asmorobangun sehingga ia memutuskan untuk mencari Dewi Sekartaji yang merupakan sahabat sekaligus kekasihnya. Dalam perjalanannya, Panji Asmorobangun singgah di rumah pendeta. Kemudian Panji disarankan untuk pergi ke barat dan menyamar sebagai kera.
Singkat cerita, Ketek Panji Asmorobangun dan Endang Roro Tempe bertemu dan menjalin hubungan persahabatan sampai di mana mereka berdua memberitahu rahasianya masing-masing, yaitu Panji Asmorobangun yang menyamar menjadi Kerah atau Ketek dan Dewi Sekartaji yang menyamar menjadi Endang Roro Tempe. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke Kerajaan Jenggala dan melangsungkan pernikahan. Kalau dengar-dengar dari sejarahnya, dari asal muasal ceritanya, romantis banget ya. Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji yang kabur diam-diam ketemunya sama Panji Asmorobangun juga. Terus akhirnya happy ending gitu deh. Dalam kesenian Ketek Ogleng terdapat beberapa gerakan lucu seperti bercanda dan bercengkrama sesama penari Ketek Ogleng, serta gerakan-gerakan lucu lainnya yang memaknai bahwa semua makhluk hidup bergerak memiliki pikiran, nafsu, dan rasa sosial sebagai keseimbangan dan pertimbangan untuk menentukan pilihan langkah mana yang akan ditempuh. Lalu salah satu gerakannya terdapat gerakan kudangan. Pada tarian Ketek Ogleng memiliki makna manusia yang sedang berada di tahapan menuju kedewasaan dan mulai tertarik dengan lawan jenisnya, sehingga gerakan ini dilakukan bersama perempuan. Dan sampailah kita di akhir video ini, yang dimana saya akan menyampaikan beberapa pesan yang terkait dengan Ketek Ogleng. Kesenian merupakan salah satu unsur adanya sebuah kebudayaan. Kebudayaan lahir dari adanya kebiasaan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menjadi sebuah ciri khas bagi kelompok-kelompok tertentu yang berkembang menjadi sebuah kebudayaan. Kebudayaan memiliki salah satu komponen penting dalam pembangunan nasional Indonesia, sebab kebudayaan dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia serta mengembangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya bangsa. Melalui kesenian Ketek Ogleng, makna-makna tersirat yang terkandung di dalamnya dapat diimplementasikan di kehidupan nyata. Oleh karena itu, kita senantiasa harus terus mencintai serta menyebarluaskan informasi kearifan budaya lokal yang ada di Indonesia. Sekian podcast saya pada kesempatan kali ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman di rumah yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye!